Hai semua, jumpa saya lagi bersama saya Andi. Sorry selama ini saya tidak membuat video baru karena saya sangat sibuk sekali. Tapi hari ini saya akan mencoba membuat video baru. Perkenalkan diri saya, nama saya Andi. Saya berasal dari Dompu. Kalian pernah dengar kota Dompu? Mana Dompu? Dompu itu ada di Pulau Sumbawa. Kalau kalian pernah ke Lombok, itu dari Lombok ke Pulau Sumbawa itu hanya 1 jam. Selama ini saya tinggal bukan di Indonesia, tapi saya tinggal di luar negeri, bertepatan di Jerman, di kota Munchen. Terus saya bekerja di salon dan di video ini saya menceritakan bagaimana saya bekerja di salon dan selamat menikmati. Oke? Untuk belajar salon di Jerman tuh saya katakan agak sulit. Kenapa? Karena di sini kita dididik selama 3 tahun. Mungkin di negara kita kita bisa masuk kurs mungkin 2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan. Selama kita sekolah kita harus membuat laporan. Jadi kita harus menulis apa yang kita lakukan di salon dan apa yang kita lakukan di sekolah. Jadi seperti buku gitu. Jadi buku itu pas kita ujian akan diserahkan kepada pengawas ujian kita nanti. Dan buku itu sebagai nilai kita juga. Dan saya harus masuk kerja mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Terus saya harus melakukan selama 3 tahun. Jadi tempat praktek saya lakukan 3 tahun, terus tempat sekolah juga saya harus 3 tahun. Jadi seluruhnya itu 3 tahun semua. Saya diajarin bos saya mengenai cuci rambut, mengenai potong rambut, mewarnai rambut, dan lain-lainnya. Sebelum sekolah selesai, saya harus mengikuti ujian. Ujian itu ada 2. Satu ujian teori, kedua ujian praktek. Pas kita mengadakan ujian praktek, kita diawasi oleh 6 orang. Pada ujian praktek itu sangat sulit. Contohnya, jika saya memotong rambut cowok, setelah saya memotong, saya katakan pada pengawas yang 6 orang itu bahwa saya sudah selesai memotong rambut. Jadi pengawas 6 orang itu datang kepada model kita, kepada model cowok kita ini, dia melihat hasil pekerjaan kita. Jadi disitulah pengawas itu bisa melihat bagaimana pekerjaan kita. Jadi mereka tidak langsung ngomong langsung pekerjaan kamu bagus apa enggak. Mereka hanya melihat tanpa ngomong, mereka langsung mencatat di buku mereka nilai yang apa yang kita kerjakan. Karena ujian tulisnya itu ada 4 atau 5 mata pelajaran. Di situ kamu harus benar-benar belajar gitu, karena itu semua dalam bahasa Jerman ya, itu bukan bahasa dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu dalam bahasa Jerman, itu bahasanya itu sangat sulit, tapi karena keinginan saya harus belajar dan saya harus mendapatkan sertifikat sekolah ini, karena itu adalah prinsip saya mau kerja di salon, saya harus benar-benar belajar banyak. Pokoknya belajar saya. Karena di sini kalau kamu sekolah, kamu harus belajar sendiri. Tidak ada orang yang membantu kamu, hanya kamu sendiri. Saya 1 minggu sebelum saya melaksanakan ujian praktek ke praktek, dan saya harus melaksanakan ujian teori atau ulangan kalau bahasa Indonesianya ya ulangan lah gitu. Setelah ujian saya harus menunggu 4 minggu hasil ujian saya itu, dan alhamdulillah dan saya berhasil mendapatkan sertifikat belajar sekolah motong rambut di Jerman. Itulah beberapa info di saya. Memang susah sih kalau tinggal di negara orang ya. Namanya kita tinggal di negara orang itu, kamu tinggal sendiri dan harus mandiri sendiri. Tidak ada orang yang membantu kamu. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus benar-benar sendiri. Mau belajar, mau apa, semua kamu harus melakukan sendiri. Terus
Saya senang sekali karena saya sudah lulus ujian dan bos saya sangat senang karena dia takut juga sih bos saya karena dia mikir oke, katanya eh, eh, karena saya orang luar ya, bahasanya tuh bahasa Jerman itu saya sudah kuasai, tapi masih adalah yang mencong-mencong sedikit gitu ya. Tapi ya namanya kita ingin sekali menunjukkan kepada bos saya harus berhasil, saya mau lulus. Terus senang sekali bos saya itu senang senang sekali saya lulus dalam ujian itu karena dia sudah membayar juga ya di tempat saya sekolah juga. Kalau saya tidak berhasil ya pasti dialah sedih, tapi saya berusahakan menunjukkan bahwa saya ini saya bisa eh, lulus. Setelah saya lulus ujian semuanya dan saya eh, harus pamit kepada bos saya, ya sedih sekali ya waktu saya pamit ke bos saya bahwa saya harus keluar dari salonnya karena saya harus mencari salon lain untuk bekerja. Setelah saya keluar dari salon saya, tempat saya belajar dan saya mendapat pekerjaan di salon lain, pertama-tamanya sih agak sulit ya karena orang baru juga. Terus ya namanya kita tahu bagaimana kerja di salon, jadi kita tunjukkan bahwa saya bisa bekerja. Sekarang saya bersyukur saya dapat tempat salon dekat rumah, itu hanya naik transport umum, itu hanya 7 menit. Terus kalau jalan kaki setinggal 20 menit gitu. Terus salon yang tempat tinggal saya sekarang sangat bagus sekali. Terus ada beberapa cuplikan video bagaimana saya bekerja di salon, dan semoga videonya ini bermanfaat buat kalian. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis email di bawah atau Instagram saya. Jangan lupa di like ya atau di subscribe. Oke, itu aja video-video dari saya. Terima kasih dan salam.